Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya di channel Omen Tutorial. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjol ilegal yaitu kredit pintar. Nah, jika teman-teman adalah seorang pinjol atau seorang korban atau seorang yang tidak mampu bayar, tetapi teman-teman sudah pinjam ya di aplikasi legal yaitu kredit pintar. Apa aja sih resiko yang akan teman-teman dapatkan jika teman-teman tidak bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjol yang ilegal atau yang legal ini, teman-teman? Nah, jika teman-teman pertama sekali ke channel Omen Tutorial, saya ucapkan selamat datang di channel Omen Tutorial. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu ya mendapatkan updatean setiap harinya masalah pinjol tentunya di dalam channel Omen Tutorial ini. Teman-teman juga bisa cek video-video saya yang lainnya di channel ini, karena di dalam channel ini saya akan banyak sekali membahas tentang gagal bayar pinjol, solusi gagal bayar, resiko yang akan teman-teman dapatkan, baik itu pinjol ilegal, kredit pintar, easy cash, Shopee Pay Later, dan lain sebagainya. Sudah saya bahas ya di dalam channel ini, teman-teman bisa cek video-video saya yang lainnya tetap di channel Omen Tutorial pastinya. Nah, di sini saya akan membahas sesuai dengan judul dan thumbnail di awal tadi, yaitu tentang resiko yang akan teman-teman dapatkan jika teman-teman gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Nah, yang mana aplikasi kredit pintar ini sangat viral, pastinya teman-teman sudah tahu ini adalah pinjaman atau pinjol yang legal yang di bawah naungan OJK atau sudah terdaftar di OJK. Banyak teman-teman kita yang bertanya, "Bang, saya sudah gagal bayar nih di kredit pintar, apa yang akan saya dapatkan? Apa sanksi yang akan saya dapatkan dari gagal bayar di aplikasi kredit pintar?" Nah, solusinya atau resiko yang akan teman-teman dapatkan, pastinya teman-teman akan mendapatkan teroran atau tagihan ya dari DC pinjol tersebut. Yang mana itu bisa melalui WhatsApp, bisa melalui telepon, dan yang paling parah lagi yaitu DC lapangan. Yang mana DC lapangan saat ini sangat barbar, teman-teman ya. Mereka datang ke rumah kita, jika kita tidak ada di rumah maka mereka juga akan datang ke kantor, teman-teman. Jadi ini akan mempermalukan teman-teman, akan membuat mental teman-teman down, dan teman-teman juga malu kepada teman-teman semuanya atau kepada rekan-rekan kalian kerja di kantor karena kalian ditagih oleh pinjol, oleh DC lapangan langsung ke kantor, teman-teman. Jadi resikonya itu salah satunya, teman-teman ya. Teman-teman akan ditagih DC lapangan ke kantor, ke rumah, dan teman-teman akan merasa malu jika teman-teman ditagih ke kantor. Nah, itu adalah resiko yang pertama. Nah, cara mengatasinya bagaimana, Bang? Nah, cara mengatasinya, teman-teman ya, untuk DC lapangan ini memang agak sedikit barbar, teman-teman ya. Mereka juga memberikan sedikit waktu untuk kita berpikir, untuk berikhtiar ya, mencari bayaran atau mencari tagihan yang ditunggakkan oleh kita sebagai peminjam, teman-teman. Jadi jika teman-teman sudah gagal bayar, sudah ditunggak atau sudah telat bayar di aplikasi kredit pintar, minimal itu 3 bulan, teman-teman. Selama 3 bulan ke atas itu teman-teman harus siap-siap ya didatangi oleh DC lapangan ke rumah teman-teman atau ke kantor teman-teman. Jadi solusinya ya menurut saya teman-teman harus siapkan mental, dan juga bisa harus siapkan ya pembayaran jika teman-teman tidak ingin lagi ada utang piutang dan ada sangkut pautnya dengan pekerjaan atau kantor teman-teman. Karena misalnya jika DC datang ke kantor, kita akan sangat malu sama teman-teman kita, sama rekan kerja kita, karena kita ditagih pinjaman online yang belum kita bayar, teman-teman. Nah, sebenarnya solusi dari pinjaman yang kita gagal bayarnya sangat simpel, teman-teman ya, yaitu kita harus membayarnya. Tapi mungkin dari teman-teman tidak mampu membayar karena keterbatasan ekonomi, banyak kebutuhan, dan lain sebagainya, maka teman-teman tidak sanggup bayar atau tidak membayar tagihan yang ada di aplikasi kredit pintar, teman-teman. Jadi buat rekan-rekan yang gagal bayar di aplikasi kredit pintar ya, teman-teman juga bisa ya ajukan solusi ya, atau minta solusi kepada OJK. Jadi nanti di OJK tersebut teman-teman bisa langsung mendapatkan solusi bagaimana ke depannya. Teman-teman akan dikasih jangka waktu berapa bulan untuk melunasi tagihan-tagihan tersebut. Nah, jika teman-teman misalnya kabur atau menghilangkan jejak dari
legal ya, atau legal tersebut dari OJK, karena teman-teman sudah tidak mampu lagi membayar, itu bisa juga teman-teman ya. Teman-teman tinggal bilang saja kepada DC yang datang, saya tidak mampu bayar, saya sudah siap terima resiko semuanya. Jadi jika teman-teman sudah siap menerima resiko semua dari OJK, dari pinjol legal tersebut, maka data yang ada di OJK, maka teman-teman akan langsung masuk ke daftar slik di OJK teman-teman ya. Jadi resikonya teman-teman tidak bisa lagi mengajukan pinjaman kemanapun, baik itu ke leasing, baik itu ke bank, dan peminta pemodalan dari bank juga tidak bisa, karena nama teman-teman sudah mendapatkan blacklist ya dari OJK, karena teman-teman sudah gagal bayar di aplikasi kredit pintar teman-teman. Jadi itulah resiko yang sangat berat teman-teman ya. Yang paling memalukan adalah yang pertama tadi, teman-teman akan didatangi DC lapangan ke kantor dan ke rumah teman-teman. Misalnya DC itu tidak tahu kantor teman-teman, maka teman-teman masih bisa ya menghilang dari atau menghilangkan jejak dari tagihan DC tersebut, atau teman-teman bisa pindah kontrak atau nginap dan lain sebagainya ke tempat saudara, itu masih bisa jika DC tersebut sudah tahu kantor teman-teman. Itu adalah resiko yang harus teman-teman hadapi, yaitu teman-teman tinggal bilang saja, saya tidak mampu bayar, karena saya banyak kebutuhan, pendapatan saya masih sedikit, saya siap menerima resiko semuanya, yaitu teman-teman akan langsung mendapatkan blacklist data di OJK, dan teman-teman tidak bisa lagi mengajukan kredit kemana saja atau kemanapun teman-teman, terkecuali pinjaman yang ilegal. Kalau yang ilegal sebenarnya lebih parah lagi teman-teman ya. Itu yang parahnya itu adalah DC lapangan, karena mereka juga bisa membuat teman-teman lebih stres lagi. Mereka juga mengancam yang sangat keras, mereka juga bisa mengambil barang-barang dengan paksa. Itulah perbedaan DC ilegal dan DC legal. Kalau DC legal kita masih diundangi atau masih mendapatkan undang-undang atau perlindungan dari OJK teman-teman. Jadi buat saran teman-teman semuanya, jika teman-teman masih ingin mencoba-coba ya pinjam online, terlebih bagusnya jangan teman-teman, karena ini resikonya banyak sekali. Ini akan sangat terganggu kepada mental dan pikiran teman-teman. Nanti teman-teman akan kepikiran terus, dan teman-teman juga akan sangat berpengaruh ke kinerja teman-teman di kantor atau kinerja teman-teman di perusahaan yang teman-teman saat ini bekerja. Jadi lebih baik teman-teman ya gengsi-gengsian dulu jangan dulu teman-teman ya. Jika tidak mampu jangan pakai Shopee Paylater untuk beli barang, bayarnya nanti, barangnya sekarang. Teman-teman jangan gunakan aplikasi pinjol lainnya yang legal atau yang ilegal, karena itu sangat memberatkan kita dan nantinya teman-teman akan pusing sendiri, dan itu adalah sebuah masalah yang teman-teman ciptakan sendiri teman-teman. Memang sebuah aplikasi pinjol ini bagi kita sebagai orang awam itu adalah solusi yang paling tepat teman-teman ya, paling cepat, mudah, cepat cair, dan itu adalah pinjol. Solusi yang paling tepat adalah pinjol jika kita itu kepepet uang teman-teman. Itu bagi kita yang awam. Jadi jika teman-teman masih awam masalah perpinjolan, ingin meminjam online, teman-teman harus tahu dulu resiko yang akan teman-teman dapatkan jika teman-teman telat bayar atau gagal bayar, agar teman-teman nanti sudah siap ya, sudah siap mental, sudah siap fisik untuk menghadapi itu semua teman-teman. Nah mungkin di video kali cukup sekian ya tentang resiko gagal bayar di aplikasi kredit pintar yang legal yang di bawah naungan OJK. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next time.